Selamat datang di kampus 3 Dimensi. Gue Sabila, Gue Aprinda. Dan gua Rian. Saat ini kita ada di segmen Realita. Jadi apa sih segmen realita itu? Jadi segmen realita tuh salah satu segmen di mana kita bakalan cerita-cerita tentang pengalaman kita berkuliah gitu. Yo, Ya, pengalaman. Pasti seru banget pengalamannya, geng. Seru banget ya. Dan mungkin kita harap dengan konten kita kali ini tuh bisa menjadi inspired buat para teman-teman semua yang mau melanjutkan kuliah. Iya, gitu. Oke, di season kita kali ini adalah segmen realita. Seperti yang udah disampaikan tadi oleh sobat gue, Aprinda. Kayak apa ya? Kayak Hotman Paris. Nah, di kali ini kita akan menceritakan gimana keseruan kita maupun itu suka dukanya selama kita berkuliah gitu. Mau mulai dulu dari siapa? Yang ngomong aja langsung. Oke, geng. Sedikit cerita, spill dulu. Gue tuh sekarang lagi menempuh pendidikan di salah satu university yang ada di Cianjur. Tepatnya di Fakultas Pertanian. Program studinya yaitu adalah agribisnis. Mungkin teman-teman udah pada tahu program agribisnis itu apa. Jadi program agribisnis itu adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari pertanian mulai dari hulu sampai dengan hilirnya gitu. Dan ada sosial ekonominya juga di dalamnya. Jadi jangan kalian kira agribisnis atau pertanian itu cuma nyangkul doang, gengs, gitu ya. Kalau cuma nyangkul doang, apa bedanya kita sama petani yang lain? Iya, gitu. Jadi emang kalau misalnya nggak ada bedanya sama petani yang lain, mungkin mindset ataupun stigma bahwa anak pertanian itu adalah penerus petani mungkin bisa ditoleransi gitu ya. Kalau misalnya sama aja, tapi ini ternyata beda, geng, gitu. Dan mungkin kalian kalau misalnya lebih penasaran lagi lebih dalam mengenai program studi gue, kalian bisa searching aja di Google gitu. Oke, jadi alasan gue mungkin kalian juga pasti penasaran kan, kenapa sih lu ngambil jurusan agribisnis? Padahal kan banyak gitu jurusan-jurusan yang keren, yang lainnya kayak manajemen, terus apalagi gengs yang ekonomi dan lain sebagainya, itu kan keren-keren. Ilmu komunikasi kan keren. Tapi ternyata setelah gue observasi, analisis gitu dari sekian banyaknya program studi, ternyata gue tuh lebih berminat terhadap program studi agribisnis ini karena memang peluangnya atau potensinya juga cukup meyakinkan menurut gue gitu, dan ada dukungan juga dari orang tua. Jadi oke lah, gue maju untuk masuk ke program studi agribisnis gitu. Kalau aku atau gue gitu ya, kita ngomongin gue aja biar enak. Nah, kalau gue masuk ke Fakultas Pertanian dan sama kita bertiga itu jurusan agribisnis gitu. Kenapa sih milih itu? Pertama, beasiswanya di situ banyak, teman-teman, buat Fakultas Pertanian gitu ya, apalagi. Jadi ini oknum-oknum beasiswa nih. Ya betul. Ya intinya gitu ya. Kalau gue masuk ke situ karena beasiswanya banyak dan juga kan kita udah tahu ya, Bapak Prabowo itu sekarang sangat menggembor-gemborkan para petani milenial gitu ya. Apalagi sekarang ada program dari pemerintah petani milenial yang akan diberi 10 juta untuk menjadi petani milenial, balik lagi gitu. Makanya aku pilih itu jurusan agribisnis karena prospek kerjanya yang sangat luas gitu. Kayaknya harus perlu diluruskan deh. Bukan hanya 10 juta. Tapi Prabowo tuh kayak menyatakan petani milenial tuh bisa berpotensi untuk mendapatkan 10 juta gitu. Iya, enggak maksud aku, tapi kan dari Kementerian Pertaniannya ya ada dukungan, ada support lah gitu. Oke, next dari Aprinda gimana nih? Kalau gue sih pertama-tama gitu ya, awalnya emang gak ada niatan buat masuk jurusan ini gitu. Emang gak ada rencana banget gitu, gambaran apa sih agribisnis itu. Cuman emang ada satu temen gue nih yang ngasih inspirasi gitu. Ternyata di agribisnis tuh seru banget katanya. Terus teman-temannya juga seru. Nah, jadi
karena aku tuh gak lulus juga nih di satu universitas impian aku, jadi ya udahlah Oke. planningnya dua. Jadi Iya. oke, sama nih, karena gue juga sebenarnya dulu adalah pejuang PTN. Ya Pejuang betul. PTN, karena kan kalau misalnya di tempat gue di sini nggak ada PTN ya gengs ya, jadi ada Iya. itu swasta gitu. Dan dulu tuh emang tergila-gila banget untuk masuk PTN sampai jungkir balik gitu, Iya. ikut tes ini itu ono segala macam ono kucrut gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya belum rezeki gimana? Adapun gue sempat lulus di salah satu program studi, tapi kan nggak ada support dari orang tua, terus gue juga mempertimbangkan satu dan lain halnya. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak mengambil program studi itu walaupun udah lulus gitu, karena emang mungkin belum rezekinya itu tadi Tapi ya. iya sih, gitu. bener juga. Kalau ngomongin tentang rezeki takdir kayak gitu tuh, kayak bener gitu. Apa yang kita kejar, terus ternyata bukan rezeki kita, ternyata itu tuh memang yang baik gitu buat kita. Nah Ya. gitu. Ini Dan sih kalian juga pasti ngerasain gitu ya. iya, dan hikmahnya tuh ternyata gue bisa nemuin sekarang, karena kalau misalnya gue masuk ke PTN mungkin bakat gue ataupun potensi gue tuh gak akan terasa ataupun dikembangkan gitu di PTN, karena gue tuh orangnya tipe yang insecure aja Ya. orang. Berarti sekarang di Fakultas Pertanian udah mulai berani gitu ya? Nggak Bukan berani sih, insecure gitu. lebih ke kayak oke, gue bisa gitu, Iya. karena gue masih dalam satu taraf yang sama dengan yang lain. Jatuh gitu. Gitu sih. Oke, jadi sekarang gengs, kalian tuh ada di semester berapa? Kita Kita semua ada di semester 5. Gitu, kita baru menyelesaikan semester 5. Kita habis Iya. apa namanya? Sebenarnya mau masuk ke semester 6 sih. Iya, cuman belum kontrak KRS aja gitu. Ini Nah. kelihatan gak sih wajah-wajahnya? Wajah-wajah Udah kegilaan. Ini dong mau ketua ya, masih muda juga iya. Di tahap ini tuh kita adalah fase-fase di mana merasa menyesal dan salah jurusan. Iya, ya sih. iya. betul banget. Karena itu adalah hal yang sangat wajar sekali, dan mungkin mayoritas 90% mahasiswa pasti merasakan hal itu ketika ada di fase semester 5 sampai semester akhir. Tapi kalau gue sih sekarang menikmati aja lah ya. Ya lagi flow aja gitu Iya, kan, bener. kayak menjalani aja. Berarti emang udah takdirnya di sini. Gitu. Emang dari semester 3 tuh udah mulai salah jurusan tapi let it flowin aja gitu. Kita ada di semester 5 tiba-tiba Nah, di semester 5. ngerasa ini emang betulan gak kerasa banget nih, kayak tiba-tiba loh udah semester 5 aja gitu. Oke, sorry, gue campur-campur. Sudah pride bro. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut kalian suka dukanya selama menjalani perkuliahan 5 semester ini tuh apa sih? Entah itu dari pertemanannya kah, dari mata kuliahnya, tugas-tugas dosennya, gitu-gitunya gimana? Suka duka dari semester 5 itu bener ya kata orang-orang, dari segi mungkin bener dari dosennya, dari pertemanannya juga, mata kuliah semakin susah, dan yang makin bikin pusing tuh yang paling utama sih menurut aku, karena aku suka sangatlah social butterfly. Iya. Soal pertemanan itu yang membuat aku kadang bikin capek banget gitu ya di perkuliahan semester 5 gitu. Kalau kalian gimana? Kalau gue pribadi gitu ya, gue pribadi yang menjadi suka dukanya itu, pertama sukanya adalah gue ngerasain kayak ini perkuliahan, tapi banyak banget orang yang mengungkapkan bahwa di perkuliahan tuh pertemanannya masing-masing gitu. Oke lah, kita temenan, cuman gak akan ada yang kayak sama-sama bareng-bareng. Tapi ternyata setelah gue masuk Nggak di kayak gitu perkuliahan, enggak deh. Masih bisa bareng-bareng Masih juga. bisa bareng-bareng Iya, juga masih gitu. asik. Termasuk kayak kita sekarang kayak gini kan. Atau gitu. kita termasuk yang beruntung ya sih pertemanannya? Mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya dari dukanya, kalau menurut gue gitu ya, dukanya tuh selama perkuliahan pasti kan ada gempuran dari masalah ekonomi lah. Terus misalnya manajemen waktunya kita kayak benar-benar padat banget gitu misalnya. Itu sih kayak duka, fase-fase dukanya tuh di fase-fase itu kalau gue gitu. Oh, tadi aku belum bilang nih sukanya. Kalau sukanya itu aku suka banget sama dosen-dosennya gitu ya. Baik-baik banget, alhamdulillah, dan juga mereka sangat, yang katanya orang dosen tersebut kalau di PTN lain gitu ya, mungkin dosennya enggak kasih nilai susah lah, inilah gitu lah, atau enggak dosennya kadang jarang masuk lah. Tapi selasa aku di fakultas ini gitu ya,
dosennya kayak gitu, Profesional iya, banget. profesional Iya, banget, iya. dan aku sangat salut loh. Dan untuk care banget fakultas. sama ke Iya. mahasiswanya gitu. Iya. Dan PTS juga gitu ya, dosen-dosennya tuh mereka tuh punya pendidikan yang Berkompetensi jenjangnya lah tinggi. Iya, gitu. gitu. Gak kalah dengan dosen-dosen yang ada Iya, di bener PTN. banget. Jadi Iya. kita juga gak minder kalau misalnya ditanya di mana, terus dosennya siapa tuh tetap masih famous gitu, dosen-dosen kita tuh famous gitu. Banyak banget yang kenal karena emang kompetensi mereka udah terjamin juga. Oke. Gitu. Suka dukanya? Kalau dari gue sih sama ya, dari yang kalian bicarain untuk sukanya itu omongan-omongan orang lain gitu ya tentang pertemanan ternyata nggak seburuk itu. Terus ya dukanya dari sisi ekonomi juga aku juga ngerasain gitu ya. Terus mengenai tugas-tugasnya juga kadang kita tuh lagi kayak ada di fase berat banget nih sama tugas gitu. Cuman karena emang ada pertemanan yang ngedukung gitu ya, jadi kita tuh sama-sama ada di apa ya? Ada di titik yang sama Ya, aja gitu, kayak Jadi merasakan hal yang sama, jadi saling support akhirnya. lari gitu. bareng-bareng gitu, jalan bareng-bareng kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu berat juga sih bebannya kayak gitu sih, senang banget gitu. Tuh. pokoknya senang susah Ya. dirasain sama. Ya, gitu. Nah itu sih bareng. betul gue setuju sih kalau misalnya masalah itu. Oke, dari 5 semester kan pasti kalian udah ngelewatin nih banyak banget mata kuliah yang udah kalian lewatin. Iya. Mata kuliah apa sih yang ada di agribisnis dan menurut kalian oh mata kuliah ini menarik nih gitu? Apa coba Sebenarnya spill. Sebenarnya sih untuk agribisnis ini dari semester 1 sampai semester 5 tuh banyak banget ya. jadi kita kemana pusing ini? gitu. Jadi mau milih yang mana? Karena emang general itu Iya, tadi ya, jadi semua pertanyaannya ada, sosial ekonominya juga ada gitu. Jadi kita tuh kadang dibawa ke fokus ke pertanian, kadang dibawa ke bisnisnya. Ya, Bener, gitu, bener bener. banget. Jadi pusing banget sih. Cuman ya karena dibawa enjoy jadi senang banget ya. Justru sebetulnya kalau misalnya diambil sisi positif, kita tuh seolah-olah kayak sekali dayung 2 pulau terlewati. Jadi istilahnya kita masuk satu jurusan tapi semua ilmu kita bisa dapetin Iya, gitu. Walaupun emang dasar-dasarnya dong, tapi seenggaknya kita udah paham lah gitu. Ya, gitu. Tapi aku mau nanya deh ke kalian, ada nggak sih mata kuliah yang paling kalian suka banget gitu? Atau enggak dosen yang paling kayak sangat mengayomi sekali dosen tersebut gitu, di fakultas pertanian ini? Kalau misalnya matkul yang paling aku sukain banget gitu ya, banget Kayaknya kita sama deh, Sob. Ya, coba. Satu. Mata kuliahnya seperti itu. Aku lupa Atau- sih. di semester berapa dulu nih? Soalnya Semester kan banyak lima, banget. Semester 5. Semester 5 itu apa ya? Oh, oke. Aku lupa mata kuliah. Mata kuliahnya yang disebutin jangan nama dosennya. Aku lupa nama. Katanya suka. Tapi lupa. Atau kayak apa? 1, 2, 3. Baca panen atau ngomong baca panen. Kemana? Ini benar-benar kita nggak Iya. ada diskusi dulu Iya, ya nggak ada, mata nggak ada, kuliah nggak ada, favorit nggak ada. apa, tapi Iya. benar-benar pasca panen itu sangat-sangat favorit. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, yang terhormat gitu ya, Bapak dosen tersebut Ya. itu sangat mengayomi, ditambah beliau sangatlah tepat waktu dan juga mata kuliahnya itu selama kelas asik banget gitu. Kalau ada yang mau ngejawab, dia kasih nilai dan enak banget gitu. Jadi menurut ke aku. kitanya tuh kayak berkompetisi. Iya. Kompetisi secara sehat. Iya benar. Dan kita yang punya jiwa kompetisi itu tuh sangat-sangat terpacu gitu. Iya. Sehingga kayak yang awalnya kayak deg-degan, kayak tegang banget karena dengar dari cutting kan. Iya. Ih, dosen itu kayak gini-gini Iya. tahu. Iya. Pas kita masuk kayak deg-degan. Tapi minggu berikutnya kayak oh, menarik, ayo tantang gitu. Jadinya asik, apalagi beliau kan orientasinya tuh kayak realitas banget ya gitu, di realnya banget, di dunia realnya banget, bukan hanya teori doang yang dia berikan, tapi kayak studi kasusnya Iya. dan sebagainya. Akhirnya kita juga berpikirnya luas Iya. gitu. Dan ditambah yang lucunya itu menurut aku yang sangat ekstrim sekali gitu ya. Menjual, kalian bayangin, ngejual kersan. Ngejual kersan. Sama ini cecenet Iya, iya. atau golden berry ya. Iya, Misalnya golden gitu. berry. Pokoknya buah-buah atau komoditas yang benar-benar aneh. Asing di masyarakat gitu yang nggak Sebetulnya pernah dijual. ada gitu kalau misalnya kita nyari kayak di supermarket, apalagi di luar negeri itu ada supermarket besar itu ada. Terus di e-commerce juga ada gitu ya, suka ada yang ngejual. Cuma kalau misalnya untuk kita ngejual di pasar swalayan atau langsung ke pembeli, Iya. kayaknya itu
Best sih, tantangan banget gitu. Gimana caranya kita menerapkan marketing di agribisnis ini Iya. ke dalam menjual si produk pertanian ini yang Iya. benar-benar jarang dijual gitu. Karena kalau di supermarket kan target pasarnya beda, pasti. eh. Kalau kita jual di pasar biasa gitu kan kayak di rumah saya juga ada. Nah gitu, depan rumah saya aja ada pohonnya, tinggal Itu yang petik kita gitu. banget itu ya. Tapi ternyata masyarakat juga sangat excited ya pada saat Iya. kita ngejual buah-buahan yang kayak gitu. Mereka Iya. juga beli ternyata kalau diolah dengan baik. Iya, karena emang kita juga diajarkan teknik-teknik Iya. pemasarannya Iya, gitu. Jadi beliau tuh hebat banget gitu ya, bisa menyesuaikan sama jurusan kita. Jadi beliau kan apa namanya, dosen agroteknologi gitu ya. Tapi dia bisa menyesuaikan juga di Dengan jurusan agribisnis agribisnis gitu. Jadi gitu. pasca panen tapi di bidang marketingnya kayak gitu. Ya, dan aku juga ngerasa gitu ya, wah belajar pasca panen nih takut banget gitu ya kalau misalnya mau belajar pertanian tuh karena karena memang mau masuk pertanian tapi nggak mau ke lahannya. Nah gitu, benar-benar. Makanya kita berhati bisnis. Jadi kita tuh pengen mengelola pertanian, tapi kita anti untuk turun masuk ke lapangan Iya, gitu. mereka mau menyentuh tanah. Ya namanya juga Genji ya, Iya. Genji itu kan. Jadi kita juga apa ya, aduh males banget ya kalau misalnya harus berkecamuk, tapi bukan berarti meremehkan ya. Tapi tetap Iya. kita belajar. Senang banget kok di lahan juga gitu. Kita juga pernah ya berpraktikum gitu di lahan, dan itu tuh senang Cuma senang itu banget mah gitu. kayak skeptik awal aja. Iya, dan mungkin bukan passion kita di bidang arah situnya gitu, tapi passion kita tuh di arah ya tadi marketingnya dan Iya. sebagainya gitu. Kayak gitu aja sih palingan. Oke, best, berarti kita sama ya pasca Iya. panen yang Dan aku udah insting sih mereka pasti akan pilih itu. Jangan aku lupa. Aku bilang aku lupa. Maaf, Bapak. Dan oh ya, sebelum kita mulai mata kuliah itu tuh ya, emang ada omongan-omongan dari kakak tingkat kita tuh, wah dosen ini tuh killer, dosen ini tuh takut banget menegangkan. Nah itu tuh emang omongan-omongan gitu tuh bikin kita tuh jadi Overthinking, mindsetnya tuh isu dulu aja. Gimana ya gitu. Udah suuzon duluan. Duluan. jadi emang untuk cutting-cutting gitu ya, mohon dijaga tuh. Ya maksudnya jangan mendoktrin Ya, anak-anak kayak atau gitu. adik-adik tingkatnya untuk ini Iya. dosen tuh kayak gini, dosen tuh kayak gini gitu. Lebih baik ngasih support ngasih gitu support nggak sih? aja. Aman sih, ya boleh lah ngasih tahu dosen itu kayak gini Iya, untuk iya. kita antisipasi dan kita juga ngejaga sikap mungkin Iya. ke dosennya dan persiapan juga gitu. Tapi ya kasih juga supportnya. Tapi aman sih, kamu harus kayak gini aja. Lebih bagus kalau misalnya kayak gitu. Daripada membuat si mabanya takut. Iya, dan bahkan dosennya itu beliau tuh kayak mendisklaimer gak sih, ada nggak ya cina mendisklaimer katanya, pasti kakak tingkat kalian tuh ngomongin yang enggak ya tentang saya, katanya gitu. Bahkan kayak gitu ya sih. Iya. Beliaunya tuh pak bapak dosen. Tadi disebutin enggak. Diedit aja, di-cut. Kalau enggak editornya enggak kelupaan. Terus apalagi nih? Tadi kita udah ngebahas kayak suka dukanya, terus mata kuliah yang paling seru juga udah. Mungkin apa sih kayak Kritik dan saran mungkin apa nanti untuk untuk fakultas pertanian. Oh, untuk fakultas pertaniannya. Mungkin itu nanti di sesi akhir Iya, aja gitu ya. Kalau misalnya kritik dan saran. Kalau menurut aku sekarang lebih baik kita bahas kayak planning kita untuk kedepannya setelah kita masuk di agribisnis itu kan agribisnis luas ya. Nah, planning kalian tuh mau kayak gimana? Siapa tahu bisa menginspirasi dan memotivasi juga teman-teman yang ada di rumah nanti untuk menjadi memperkuat alasan mereka untuk masuk ke jurusan pertanian khususnya agribisnis gitu. Oke. Ya, mana Apa tadi teh? Planning ke planning, depannya planning. setelah lulus dari jurusan Setelah ini lulus gitu. ya. Nah. Kalau misalnya dari aku, karena ada satu sosok ada satu dosen beliau tuh kayak menginspirasi gitu. Dia tuh dosen, masih muda, dan ya masih muda gitu. Dia tuh nggak kayak ngasih inspirasi banget buat aku, dan aku emang dari kecil tuh punya cita-cita jadi guru gitu ya, jadi dosen. Ngelihat beliau tuh wow, masih muda gitu, terus cewek udah jadi dosen gitu. Wah, itu jadi itu jadi impian banget gitu. Jadi aku jadi kalau misalnya untuk planning aku mungkin bakalan
S2 lagi, mungkin insya Allah ya kalau misalnya ada Amin. rezekinya. Kita doain Iya. ya, semoga ada rezekinya. Ya, dan insya Allah kalau misalnya ada rezeki juga, aku pengen banget jadi tenaga pengajar juga. Tenaga pengajar ya. Gitu. Oke. Dan berbicara mengenai dosen itu, aku langsung koneksi Oke, dosennya siapa. ya. Ini tuh dosen yang mengampu mata kuliah statistik, Ya. dasar agronomi, Ya. matematika ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi beliau tuh adalah sosok dosen wanita yang menurut aku menjadi rules dari para teman-teman cewek aku yang lain, karena selain dia masih muda, udah jadi dosen, tapi dia juga sangat-sangat cerdas gitu. Menurut aku wanita yang cerdas dan hebat banget lah gitu sebagai wanita, karena ya itu tadi gitu ya, sebagai seorang wanita dia bisa mengambil mata kuliah gitu, menguasai mata kuliah yang kayaknya jarang deh gitu ya, jarang gitu ya untuk cewek-cewek mengambil mata kuliah seperti itu, dan dia bisa untuk menjadi contoh kita gitu. Iya. Dan mata kuliahnya pun menurut aku seru sih, Seru, gitu, menantang juga karena masalah perhitungan tuh asik, tapi ya itu sekalinya kita salah udah ngedown. Asik kalau kita udah tahu kalau kita udah nemu solusinya. Tapi kalau tetap mentok nggak nemu itu gitu. udah pusing. Aku pernah satu cerita ya waktu UTS dulu. Kan kita ngolah data yang regresi linear itu kan. Aku ngejumlahin total data X. Tapi aku salah masukin, salah input datanya. Akhirnya kan si hasilnya jadi error gitu ya. Jadi aneh lah, jadi gak connect. Di situ aku mentok udah bolak-balik. Kan kalau kayak gitu mah, kalau perhitungan manual satu salah ngefek ke yang lain. Nah, itu kita harus benar-benar cari tahu di mana letak titik salahnya tuh. Yang poin mana gitu. Nah, aku cari bolak-balik sementara orang lain udah mau beres, aku masih stuck di nomor 1 itu. Aku sampai mau nangis kayak anjir, aku gimana gitu. Ini belum beres, nomor 1 pun belum beres. Kayaknya kata ibu ya gagal. Iya. Dan aku sampai kayak hopeless banget, ibu maaf ya gitu. Udah kayak hopeless banget, udah gak bisa ngerjain. Tapi ibu kayak ya udah sok kerjain dulu aja sebisanya, kayak ngasih support juga nih, karena aku analisis lagi, cari lagi, akhirnya ketemu tuh si satu data, udah ketemu, kelarin nomor 1, nomor 2 nya dikebut walaupun emang gak perfect mungkin, tapi alhamdulillah bisa selesai semua nomor gitu. Walaupun gak perfect karena emang terbatas waktunya. Gitu, jadi emang seru sih Kalau aku sih pada saat UTS itu karena aku dekat. Kenapa kamu yang gitu? Karena aku dekatnya sama. Ini tutup ya. Karena aku dekat. Kamu tadi pada UTS ya, pada UTS. Nah, karena kita duduknya bersebelahan, aku nggak peduli sih dia pusing, yang penting aku nanya ke dia. Ini pakai apa gitu. Oh gitu, aku lupa lagi. Karena waktu itu kalau misalnya kalau nggak salah gitu ya, beliau itu dosen si regresinya itu apa sih namanya tuh udah mewanti-wanti gitu bahwa soalnya itu gak dikasih tahu jenis datanya apa, dan kita harus nganalisis dulu jenis datanya apa, barulah kita menentukan pakai rumus yang mana. Nah, gitu. itu aku bingung, aku udah nyiapin nih rumusnya apa dan cara caranya gimana. Cuman aku ini Gak tahu datanya apa, jenis datanya gitu. apa. Kalau gue sih tahu itu jenis datanya apa, udah langsung connect nih. Oh ini jenis datanya ini pakai rumus ini. Tapi masalahnya di situ, stuck di situ kayak kesel banget gitu. Padahal udah bener-bener prepare dari rumah gitu, udah. Dia stuck, aku lanjut. emang gitu tahu. Iya. Ternyata teman semangku aku bisa lanjut hanya dengan tahu caranya, sementara aku udah tahu caranya, udah tahu datanya, gak bisa lanjut karena salah. Datanya karena salah input data gitu. Kesel sih. But it's okay gitu. It's okay. Itu sih. Kamu planningnya gimana? Oh iya, balik lagi ngomongin Balik lagi ya. Terlalu jauh. Kamu mau balapan? Kita nyampe mulu malah supaya nggak lapar pada saat ngobrol. Nah, kalau aku planningnya karena ya boleh makan aja. Gimana? Ya karena tadi aku udah disclaimer di awal kalau aku tuh penerima beasiswa, jadi ada ikatan dinas gitu loh. Jadi udah lulus aku harus jadi penyuluh dulu buat para petani-petani di kecamatan aku gitu. Jadi paling enggak gitulah selama aku udah lulus paling jadi penyuluh dulu. Tapi aku
sangat senang untuk menjadi penyuluh dan ngobrol bersama petani Hai. untuk kebaikan pertanian di Kabupaten Indonesia. Cianjur. Wow. Jadi Wow. Indonesia ya. Iya, nanti dulu lah. Udah berat punduknya. Bunduk. Oke, seru. Nah, itu kan gateng biasa aja. Oke, seru sih pembahasannya kita kali ini ya. Itu dia planning dari dua temen gue, gengs. Planningnya keren sih. Ada yang udah berpandangan jauh, ada juga yang emang kontrak gitu ya. Nah, gitu. Kalau misalnya kalau kalian nanya ke gue, jangan nanya ke gue, oke? Karena gue aja bingung. Dia aja nanya. Kenapa gue hidup gitu? Gue bingung kenapa. Enggak sih, gengs. Kayak ya lagi flat aja gitu. Iya. Belum punya planning yang wah banget gitu yang harus disampaikan ke kalian gitu. Jadi cukup saya sedang menyusun planning itu aja gitu. Mungkin pembahasan kita kali ini mengenai dunia perkuliahan di segmen realita, dunia realita. Dimensi Dimensi realita. Kita cukupin aja sampai sini. Kalau misalnya kalian masih penasaran mengenai dunia perkampusan, lingkungan perkampusan, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru mengenai dunia perkuliahan. Itu aja mungkin. ya, dan juga jangan lupa teman-teman, nggak cuma ada dimensi realita, ada juga dimensi rasa dan juga dimensi gelap. Gitu. Dimensi realita menjelajahi dunia kampus 3 dimensi. Dadah.